Nggak usah repot-repot. Cukup diam ketika bersamadhi. Setelah patrap, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu simpelnya wahyu pancalaku. Itu simpelnya sikap dan sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Wahyu pancalaku itu kalau disimpulkan dengan singkat adalah diam. Kalau dilakukan ketika patrap. Kalau wahyu pancalaku atau iman dipraktekkan ketika patrap adalah diam di saat samadhi. Kalau dipraktekkan di luar patrap samadhi adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya di situ kita sudah manembah, sudah pasrah, sudah manunggal, sudah menerima. Nah, kalau kita mempraktekkan wahyu pancagaib secara rinci, ribet jenengan, patrap samadhi panjenengan itu tidak masuk di wahyu pancalaku itu. Enggak masuk. Kalau dipraktekkan secara real. Manembahing kawula Gusti. Manembah itu bisa digambarkan rakyat menghadap raja. Nah, kalau abdi dalem itu bukan manembah. Kalau abdi dalem itu sowan. Ya. Nah, kalau rakyat jelata itu manembah. Sesungguhnya sowan dengan manembah ini sama. Sama-sama menghadap raja. Ya. Nah, kalau abdi dalem menghadap raja, itu cukup. Nah, kalau rakyat dari pintu gerbang itu pakai dengkul jalannya itu. Sampai di hadapan seorang raja. Artinya panjenengan melakukan patrap itu tidak masuk di wahyu pancalaku itu. Karena panjenengan tidak ngesot dari sana, harus ngesot. Kan mau manembah, ngesot pakai dengkul ke sana. Ya. Itu secara sikap, secara sifat. Kepasrahan panjenengan tidak masuk di wahyu pancalaku, tidak masuk kepasrahan panjenengan. Nyatanya pegel sedikit aja udah gini kok. Mana pasrahnya? Nggak masuk. Itu kalau secara real. Makanya tidak saya peribet. Saya persimpel. Paham? Secara sikap nomor 2, manunggaling kawula Gusti. Wong patrap aja ingat rumah ini bagaimana manunggal? Manunggal ya tetap satu di sini. Sikap itu ranah raga. Sikap itu ranahnya raga. Nah, kalau sifat itu ranahnya jiwa. Ada pertanyaan lain? Itu Pak, saya barangkali tadi saya juga merasa tadi yang disinggung Pak. Karena saya sebelum kesini di Facebook saya sudah saya berbicara tentang roh gitu. Dan itu ada yang nanggapi, ada yang cuek aja. Saya lumayan. Ini setelah saya amati ke dalam, apakah memungkinkan kita ke depan desa ini masukkan ke kurikulum pendidikan gimana? Nggak bisa. Ya tidak menutup kemungkinan, tapi kan itu di luar rencana, di luar rancangan kita. Tidak menutup kemungkinan, bisa seperti itu, tapi kan bukan visi dan misinya kita. Tidak menjadi visi dan misi kita. Melainkan hidup itu sendiri. Makanya di luar patrap samadhi itu berarti kan kita bermasyarakat. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya kita tidak mengikuti isi kepala, tidak mengikuti isi hati. Tapi mengikuti gerak
geriknya hidup itu sendiri yang saya maksud sebagai kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maka kejadiannya ya kejadian kesadaran cinta kasih sayang hidup, bukan rencana kita. Nah itu konkret selama 24 jam full. Harus kita perankan dengan baik dan tepat. Nah kalau ada peran mengajarkan wahyu panca gaib di sekolahan, lakukan loh, memang perannya seperti itu. Ya. Kesadaran cinta kasih sayang hidupnya kan menggerakkan seperti itu, lakukan. Tapi itu kan bukan visi dan misi kita kan, melainkan visi dan misinya hidup itu sendiri. Ya, paham? Ya, bukan seperti itu, enggak, bukan tentang orang pilihan atau bukan pilihan, bukan. Sekalipun bukan orang pilihan, nah kalau hidup menggerakkan seperti itu, dan dia sedang menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, ya berarti kan terjadi kan. Nah kalau orang pilihan, saya berada di dimensi ini. Mestinya saya mengajarkan ini sama bapak ibu saya, adik-adik saya kan. Nyatanya enggak. Nah, itu bagaimana? Malah panjenengan. Harusnya kan kalau menurut kitab agama kan keluarga dulu, baru orang lain kan. Ini kejadiannya seperti itu. Nah gimana? Lah iya, malah keluarganya sendiri enggak. Nah, malah keluarganya sendiri enggak. Dan saya tidak melakukan karena hidup saya tidak menggerakkan saya untuk seperti itu. Nah, gimana? Bahkan yang baru-baru ini, anak gadis saya yang saya sayang, yang saya andalkan itu menentang saya. Ibunya Patrap Samadhi itu disesat-sesatin. Jangan lakukan itu lagi. Nah, jadi ibunya itu Patrap Samadhi itu nyuri-nyuri nunggu anak gadisnya tidur. Nah, gimana itu? Ini baru-baru terjadi ini. Nah, gimana? Saya tidak digerakkan untuk menegur anak saya. Hidup tidak menggerakkan saya untuk menegur anak saya. Juga hidup tidak menggerakkan saya menjadi bagian dari permasalahan itu. Nah, gimana? Nah, biarkanlah terjadi. Nah, ngapain? Nah, coba gimana? Tapi kalau untuk menyampaikan bisa Pak. Kalau hidup menggerakkan panjenengan untuk menyampaikan, sampaikan, lakukan, gitu. Lakukan, bukan sampaikan tapi lakukan. Nah, kalau hidup tidak menggerakkan panjenengan untuk itu, namun bagaimana bisa mengetahui hidup menggerakkan atau tidak? Kalau tidak menikmati rasanya kelakuan diri sendiri. Dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri kan kita jadi tahu hidup menggerakkan atau tidak. Nah. Jadi sebenarnya simple. Dan saya membahas ini kan udah banyak sekali, lama. Tapi ya nggak sedikit sih yang bertanya, caranya membedakan mana gerak hidup, mana... Lah itu kan sudah caranya. Itu sudah caranya. Ada pertanyaan lagi? Mengenai rasa dan perasaan itu dari hidup atau dari empat anasmi munculnya ada rasa dan perasaan. Kehidupan itu. Kehidupan. Jadi kalau harus diulang,
kehidupan kita itu adalah rasa dan perasaan. Ranah kehidupan kita adalah ranah rasa dan perasaan. Itu ranah gitu ya, atau dimensi. Nah, kalau rasa ini ranahnya jiwa, ranahnya ruh. Nah, kalau perasaan ini ranahnya 4 anasir atau ranahnya sukma. Itu perasaan. Jadi dimensi sukma itu adalah dimensi perasaan. Nah, kalau dimensinya ruh itu dimensi rasa. Jadi rasa dan perasaan itu dimensi atau ranah. Dan kedua-duanya itu ada di dalam kesadaran, bukan di luar kesadaran. Jadi yang menjadikan kita ngerti, yang menjadikan kita paham, yang menjadikan kita tahu kita ini ada di dimensi mana, itu adalah kesadaran. Ada lagi? Ya, ada lagi? Yang dari Sulawesi, Makassar? Nah, belum ada. Perlu saya motivasi sekali lagi, berhati-hatilah dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Karena seumur hidup panjenengan, kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan ini ditindih oleh perasaan. Dikalahkan oleh perasaan dan disetir oleh perasaan. Dikuasai oleh perasaan. Dan kedua-duanya itu ada di dalam diri panjenengan sendiri. Bukan di luar diri panjenengan sendiri. Nah, ini perlu dan pentingnya berhati-hati itu di situ. Jadi ketika dia jangan terburu-buru dia. Diamnya itu jangan terburu-buru. Pelan-pelan diam, pelan-pelan diam. Begitu juga ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri. Jangan terburu-buru. Apapun itu jangan terburu-buru. Bahkan ketika panjenengan benar-benar kebelet pipis, kebelet beol, tetap jangan terburu-buru. Karena jika sampai terburu-buru, panjenengan akan terpeleset ke perasaan. Terpeleset ke perasaan. Waduh, kalau seperti itu nggak bisa kerja kuli bangunan, siapa bilang? Ini bisa dimarahin mandor Pak Web. Ya, itulah perasaan. Itulah perasaan. Dikiranya dengan seperti itu nanti ngaduk campuran semen juga cepluk, kumpleng, gitu ya. Dikiranya gitu kan. Nah, setiap hari saya itu di situ. Pernah nggak jenengan melihat saya melakukan sesuatu kelemar-kelemar? Apapun yang saya lakukan, nggak ada yang kelemar-kelemar. Itu di mata panjenengan kan. Padahal menurut saya itu pelan banget. Itu menurut saya sendiri. Saya merasa itu melakukannya dengan sangat hati-hati. Tapi di mata panjenengan gitu kan. Tuh. Jadi jangan dikira panjenengan enggak bisa kuli bangunan. Di mata orang awam panjenengan tetap tangkas, tetap cerdas. Tapi menurut kesadaran panjenengan itu hati-hati banget. Iya.
Seperti itu. Sudah terbiasa. Ada pertanyaan lagi? Ayo. Yang dari lama. Apa itu hanya perasaan ya Pak? Selama saya diam, itu saya lihat gambaran film gitu Pak. Masa lalu saya. Ya itu perasaan. Perasaan. Iya. Nah itu yang sedang panjenengan hadapi. Panjenengan bisa diem enggak gitu, menghadapi perasaan itu. Kalau panjenengan tidak mau diam, tidak bisa diam, enggak akan mampu panjenengan mengalahkan perasaan itu. Enggak akan mampu. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Kalau sampai perasaan panjenengan menang, enggak menutup kemungkinan. Muncul, aku Allah, minta apa kamu? Bukan cuma masa lalu itu. Itu muncul kayak gitu. Nah, itu panjenengan bersedia diam enggak? Mau diam enggak? Diam ini kan perkaranya kan perkara mau apa enggak sih? Jadi enggak butuh keahlian, diam itu enggak butuh keahlian. Kalau nyangkul itu butuh keahlian kan? Iya enggak? Nulis Arab, nulis Latin, nulis Inggris itu butuh keahlian dan ada kursusnya. Diam ini kan enggak membutuhkan alat apa-apa. Tapi kalau enggak mau menjadi sulit itu. Jadi diam itu kaitannya dengan mau apa enggak. Kalau kita mau, bisa diam. Begitu juga ketika kita menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu juga ukurannya mau apa enggak. Kalau enggak mau ya enggak sabar. Kelamaan. Ya mudah-mudahan. Nah, kunaon atau mudah-mudahan. Dengan panca apa? Segai terus kita berpatra semadi. Jadikan kebiasaan di rumah kan banyak tidak biasa sih. Ya makanya pelatihannya kan di sini. Iya, Pelatihannya di sini. Terus gitu kan diperdalam. Nah pelajaran ini belum ada dimanapun. Pelajaran tentang ini. Kebanyakan tentang agama. Kebanyakan tentang keyakinan. Tentang kepercayaan. Tentang adat tradisi. Itu pun mainnya main dogma. Mainnya main doktrin. Sudah dogma, sudah doktrin, latar belakangnya. Kalau bukan politik, uang. Ya? Kalau bukan politik, uang, politik, agama. Kalau bukan politik agama, politik keyakinan. Kalau bukan politik keyakinan, politik adat, politik tradisi, bahkan politik Tuhan. Nah. Ya? Tentang yang diapit selektif. Ketika rasa ini makin lama makin sakit, diamnya seperti apa itu? Ya diam. Terserah panjenengan, menurut panjenengan diam itu seperti apa? Saya rumitnya itu gitu ya Pak. Lah menurut ya. Lah yang menyikapinya diam. Lah sekarang tinggal diam itu menurut panjenengan seperti apa, gitu aja. Nah, gitu kan? Karena definisi diam ini setiap orang kan berbeda-beda. Lah menurut panjenengan diam itu seperti apa? Lah sikapi dengan itu.
Paham? Si rumah nih. Enggak, sekarang jawab pertanyaan saya. Menurut panjenengan diam itu seperti apa? Ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Diam ya. Lah ya. Ya, ya. Menurut panjenengan diam itu seperti apa coba diam? Ya nggak diingat tapi ingat. Bukan itu. Saya kasih contoh. Panjenengan dicaci maki oleh seseorang. Lah, karena kita sedang mengkaji ini, berarti panjenengan harus menyikapi orang yang mencaci maki panjenengan itu kan dengan diam. Lah, diam menurut panjenengan menghadapi orang yang sedang mencaci maki panjenengan itu seperti apa coba? Nah, itu katanya itu. Menurut panjenengan sendiri, jangan ngikut yang lain. Menurut pengetahuan panjenengan sendiri. Ya diam aja. Iya, diamnya itu seperti apa ini yang saya maksudkan, yang jenengan mau kan itu kan, diamnya seperti apa kan? Nah itu loh, makanya saya nanya itu. Ya Pak. Menghindar. Menurut panjenengan diam itu adalah menghindari orang yang mencaci maki itu. Ya itu sama. Ketika panjenengan pegel itu ya menghindar dari pegel itu tadi. Menghindar dari pegel itu tadi. Tutup aja tuh. Menghindar dari pegel itu tadi loh. Jenengan jangan ikut, ini pribadi. Jenengan dicaci maki orang, menyikapi caci makian itu dengan diam, menurut panjenengan menghindari orang itu kan? Karena apa? Karena seseorang itu kan wujud. Jenengan wujud, buah wujud kan? Nah, karena menghindar berarti jenengan pergi kan? Lah ini sakit pinggang itu kan jadi satu sama panjenengan. Nah, menghindar karena sakit pinggang itu adalah di situ, itu bagaimana menurut panjenengan? Kalau nggak diingat-ingat apa tahu masih tetap ada, ya akhirnya berhenti. Tutup itu Pak. Kalau dia hilang kalau gitu. Berarti panjenengan belum klik ya? Saya kasih gambaran lagi. Itu tadi dicaci maki kan. Nah sekarang saya kasih contoh kedua. Panjenengan dicubit seseorang. Itu kan sakit ya, dicubit seseorang. Lah, karena kita sedang mengkaji seperti ini, berarti kan panjenengan harus menyikapi orang yang sedang nyubit panjenengan itu dengan diam. Lah, diam menurut panjenengan ketika dicubit itu tadi bagaimana? Itu kan nempel terus kan, kalau tadi kan terpisah kan. Nah, ini nempel terus gitu, cubitnya. Nah, diam menurut panjenengan pribadi itu seperti apa ketika dicubit itu tadi? Ya berarti itu bukan diam. Bukan diam. Ya Pak. Kehilangan rasa. Kehilangan rasa. Kok jadi kemana-mana? Diam menurut panjenengan ketika panjenengan dicubit itu bagaimana? Menurut panjenengan. Berarti panjenengan kurang paham diam kan? Iya kan? Ini bisa disimpulkan kalau panjenengan itu tidak paham diam. Buktinya panjenengan kesulitan mendefinisikan diam itu tadi.
Lah terus gimana kalau gitu? Masa panjenengan ndak paham diam? Aslinya diam itu sederhana. Hanya saja panjenengan mengartikannya rumit. Hanya saja panjenengan mengartikannya rumit, padahal diam itu sederhana. Itu panjenengan sudah diam itu di situ. Sederhana kan? Coba kalau panjenengan joget itu berarti kan nggak diam. Panjenengan berjalan itu berarti kan nggak diam. Padahal diam yang dimaksud kan sederhana sekali kan? Tapi panjenengan mengartikannya rumit. Gitu. Ya gimana coba? Ayo. Iya. Kalau saya mendefinisikan diam itu tidak melakukan apa-apa, maksud enggak jenengan? Diam nggak apa-apa. Lah ya, kalau saya mendefinisikan diam itu tidak melakukan apa-apa, masuk enggak? Diam aja apa-apa. Lah iya, jenengan ini gimana sih? Ini saya, ya. Saya mengartikan, kalau enggak tahu definisi ya, saya memaknai atau mengartikan diam adalah tidak melakukan apapun. Itu menurut saya. Diam itu tidak melakukan apapun. Kalau melakukan sesuatu berarti nggak diam. Karena disebut diam berarti tidak melakukan apapun kan. Itu menurut saya, itu masuk enggak sama panjenengan? Iya. Masuk. Seperti itu kan diam itu. Berarti kan jenengan paham diam itu. Ya? Atau panjenengan mengartikannya lain. Diam itu naik pohon. Atau lari lomba karung menurut panjenengan. Apa seperti itu ya? Diam itu seperti yang saya katakan tadi kan? Diam. Nah iya, seperti yang saya katakan tadi kan? Nah berarti kan jenengan paham. Nah sederhana kan? Lah terus yang dibingungkan apanya? Sakitnya itu. Menahan sakitnya itu. Menahan sakitnya itu. Dan itu katanya itu kan. Makanya saya ngomong jangan ikut campur. Nanti panjenengan saya tanya sendiri nggak bisa jawab, awas. Ini menurut panjenengan sendiri. Saya mengartikan diam seperti itu jenengan masuk enggak? Nah, ya. Atau panjenengan punya makna lain tentang diam itu. Kalau punya makna lain tentang diam itu coba katakan supaya saya tahu gitu. Diam menurut panjenengan. Diam menurut saya adalah tidak melakukan aktivitas apapun atau tidak melakukan sesuatu apapun. Itu diam menurut saya. Nah, kalau diam menurut panjenengan bagaimana? Nah, berarti kan sama. Kenapa panjenengan berpikir rumit? Lawang diam itu cuma seperti itu. Nah. Diam itu cuma seperti itu gitu. Nah. Masuk. Nah. Artinya ketika panjenengan patrap atau semedi pinggangnya sakit berarti
Tadi barusan kita bahas. Saya mengartikan diam itu tidak melakukan apa-apa. Sama menurut panjenengan diam itu seperti itu. Nah, ketika panjenengan patrap atau samadhi, pinggangnya terasa sakit, berarti panjenengan diam. Ingat, diam itu tidak melakukan apa-apa ya. Nah, jadi tetap diam. Tidak melakukan apa-apa kan. Paham? Paham kan seperti itu. Nah, yang panjenengan tanyakan, kok tetap sakit terus kan? Nah, itu karena apa? Karena ada rasa. Karena panjenengan tidak diam. Tidak diam. Panjenengan tidak diam. Kalau tidak merasakan sakit pinggang, panjenengan menolak sakit pinggang. Paham nggak? Iya kan, seperti itu kan yang panjenengan alami kan? Nah, iya. Ketika rasa sakit di pinggang itu muncul, lah dimulai dari situ panjenengan menikmati rasa itu. Artinya panjenengan tidak diam, nah kan menikmati kan, ada bentuk usaha kan? Ya. Diam adalah tidak melakukan apapun. Ketika muncul sakit di pinggang panjenengan, dimulai dari situ panjenengan sudah tidak diam. Karena merasakan sakit di pinggang itu tadi. Atau menolak. Atau mikirin. Berarti panjenengan tidak diam. Berarti panjenengan tidak diam. Karena bagaimana bisa disebut diam loh, mikirin sakit pinggang? Ngerasain sakit pinggang? Atau menolak sakit pinggang itu berarti kan tidak diam. Nah, kalau diam berarti kan tidak mikirin pinggang yang sakit itu, tidak merasakan pinggang yang sakit itu, apalagi menolak pinggang yang sakit itu. Karena diam. Nah, diam ini tidak melakukan apapun. Masuk. Nah. Sikap diam yang kita lakukan ini akan menjadi jalan bagi perasaan untuk manunggal dengan 99 rasa. Nah, kalau kita tidak diam berarti perasaan ini tidak punya jalan. Makanya dia tidak bisa kemana-mana, di situ saja. Paham? Jadi kalau mengalami sakit di pinggang ketika patrap atau ketika samadhi, bagaimana? Ya harus tetap diam. Secara simpel tidak peduli. Mau pinggang sakit, mau kaki kram, tidak peduli dengan semua itu. Oke. Oke. Saya kasih gambaran. Walaupun baru katanya, panjenengan sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu apa yang dimaksud Tuhan kan? Walaupun baru katanya loh ya. Ya kan? Sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa yang dimaksud Tuhan. Walaupun baru katanya, ya kan? Rindu nggak sama Tuhan? Rindu. Buktinya rindu apa? Bukan yang terbaik. Kesadaran.
Saya kasih gambaran. Pernah muda? Pernah pacaran? Nah. Pernah mengalami rindu sama pacar ketika pacaran? Buktinya rindu sama pacar apa? Ketika datang? Ketika datang pasti itu, pasti panjenengan tidak peduli apapun kan? Bukan lupa, nggak peduli, tidak peduli hujan, nggak peduli, nggak ada kendaraan ya. Itu bukti kalau panjenengan benar-benar rindu sama pacar. Nggak peduli sama sakit ini ya. Itu sama pacar. Nah sekarang sama yang dimaksud Tuhan. Nah kalau panjenengan memang benar-benar rindu sama Tuhan, apalah artinya sakit pinggang? Apalah artinya sakit pinggang? Kalau memang panjenengan rindu. Tentunya panjenengan akan berjuang sekuat tenaga untuk tetap diam. Karena panjenengan rindu. Karena panjenengan rindu. Nggak peduli. Paham sekarang? Selain itu, sebelum panjenengan ke sini, kan bermula dari menyimak video-video pencerahan dari saya di YouTube. Nah, ini kan sering saya bahas. Tentang ini kan sering saya bahas. Kalau itu sih belum saya korek. Ketemu sama sini karena ketemu saudara Bang Fendi. Itu belum banyak gitu. Tapi ini tadi sudah paham ya? Nah, kurang lebih itu seperti itu. Namun kalau harus saya ulang kata-katanya, ketika kita melakukan patrap samadhi, pinggang kita sakit, mungkin kaki kita kram, mungkin pantat kita panas dan lain-lain sebagainya, itu menandakan kalau wujud panjenengan tidak sehat atau bermasalah dan hidup panjenengan sedang berusaha menyelesaikan masalah tersebut, menyembuhkan penyakit tersebut. Agar supaya hidup panjenengan leluasa melakukan perbaikan tersebut, maka jangan diganggu. Caranya tidak mengganggu aktivitas hidup kita yang sedang berusaha menyelesaikan masalah raga kita adalah diam. Adalah diam. Nah, diam ini sesungguhnya sederhana. Karena apa? Karena arti maksud daripada diam adalah tidak melakukan apapun. Tidak melakukan upaya apapun. Tidak melakukan kelakuan apapun. Itu definisi daripada diam. Dan diam sesungguhnya ini adalah kesimpulan inti daripada wahyu panca laku atau iman. Coba panjenengan perhatikan.
Kalau panjenengan sudah pasrah kepada Tuhan, apapun yang menjadi keputusan Tuhan, panjenengan terima. Bagaimanapun bentuk kekuasaan Tuhan, panjenengan persilahkan. Panjenengan mau apa? Pasrah. Coba perhatikan kata-kata saya. Ini Wahyu Pancalaku ya. Panjenengan pasrah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan, panjenengan terima. Dan panjenengan mempersilahkan apa yang menjadi kuasa Tuhan. Nah, kalau sudah melakukan 3 hal ini, panjenengan mau apa? Coba, panjenengan mau apa? Jangan lama-lama. Bingung? Bingung. Ini saya gambarkan saya ya. Kalau saya sudah pasrah sama panjenengan, apapun yang menjadi keputusan panjenengan saya terima. Apapun loh ya. Apapun yang menjadi keputusan panjenengan saya terima. Dan panjenengan saya persilahkan. Maka panjenengan mau meludahi wajah saya sekalipun, saya tetap diam. Kenapa saya diam? Karena saya sudah pasrah sama panjenengan. Apapun yang menjadi keputusan panjenengan sudah saya terima. Dan panjenengan sudah saya persilahkan. Artinya ketika panjenengan meludahi wajah saya tidak bisa melakukan apa-apa. Lawang saya sudah pasrah sama panjenengan. Panjenengan memberi keputusan mau meludahi saya sudah saya terima. Karena panjenengan saya persilahkan. Kira-kira begitu enggak? Bingung? Begitu kan? Bisa paham nggak tadi? Iya. Wahyu Pancagaib hanya dapat dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu Pancalaku atau iman. Ketika panjenengan melakukan patra palunggo kunci bla 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 itu, berarti panjenengan menggunakan wahyu Pancalaku atau iman. Ketika panjenengan palungguh pambuko, ketika panjenengan kunci, ketika panjenengan paweling, ketika panjenengan mijil, itu semuanya panjenengan gunakan dengan wahyu Pancalaku atau iman. Ya. Lah, wahyu Pancalaku pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, seperti yang barusan saya bahas tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana? Panjenengan ngerti nggak, paham nggak, tahu nggak, ketika panjenengan palungguh pambuko, kunci, itu panjenengan mempraktekkannya dengan wahyu Pancalaku. Tahu kan? Artinya kan panjenengan pasrah di situ. Artinya kan panjenengan menerima di situ. Artinya kan panjenengan mempersilahkan di situ. Nah, kalau sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan, panjenengan mau apa? Ya mau apa aja pasti dikasih. Ih, jauh banget. Kalau sudah pasrah, sudah menerima, sudah mempersilahkan, panjenengan mau apa coba? Yang menurut. Ya nggak bisa apa-apa, Mas.
Karena panjenengan sudah pasrah. Ya, nggak bisa apa-apa. Karena panjenengan sudah pasrah. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan, panjenengan sudah nerima. Ya. Jadi panjenengan nggak bisa protes, nggak bisa instruksi, nggak bisa nolak. Lawang panjenengan sudah menerima. Kira-kira gitu nggak? Apakah bahasa saya sulit? Paham, kurang nggak paham, pasrah. Diam. Apapun maunya kita turuti. Pokoknya kita nggak bisa apa-apa, Mas. Nah, kalau kita membaca sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku, kita itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mengkaji sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Secara raga kita manembah. Nah, secara raga, secara jiwa kita pasrah. Nah, dari satu ini aja kita sudah nggak bisa apa-apa, Mas. Mau ditendang, mau bahkan dibunuh sekalipun kita sudah nggak bisa apa-apa di situ. Protes, menolak, melawan nggak bisa lah, udah pasrah. Ya, itu baru satu itu. Nah, bagaimana kalau sampai naik ke level kedua, yaitu menerima? Lebih nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kira-kira gitu nggak? Nah, kalau kesadaran panjenengan mampu menyadari ketika panjenengan patrap samadhi itu panjenengan sedang berwahyu pancalaku atau iman. Artinya sedang pasrah, sedang, ya kan? Nah, kesimpulannya berarti bisa apa kita? Nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nggak bisa apa-apa. Salahnya kita pasrah. Coba kalau kita nggak pasrah, bisa apa-apa. Ya nggak? Ya kan? Kalau kita nggak pasrah. Kalau kita tidak menerima, bisa apa-apa. Nah, salahnya kita itu pasrah. Ya? Nah, karena sudah pasrah, apapun alasannya ya nggak bisa berbuat. Lalu sudah pasrah. Lalu sudah pasrah, mau ngapain? Sudah pasrah, menerima lagi. Apapun keputusannya menerima itu. Nah, kalau Tuhan memberikan keputusan, twing, kamu mati, mau ngapain? Tetap nggak bisa apa-apa. Salahnya kita itu pasrah. Coba kalau nggak pasrah kan kita bisa apa-apa. Lawang pasrah berarti kita nggak bisa apa-apa. Ya kan? Satu yang bisa kita lakukan, yaitu kesimpulan Wahyu Pancalaku tertinggi. Itu yang bisa kita lakukan. Setelah kita pasrah kepada Tuhan, setelah kita menerima apapun keputusan Tuhan dan kuasa Tuhan juga kita sudah persilahkan, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kecuali satu, yaitu kesimpulan Wahyu Pancalaku atau iman tertinggi. Apa itu? Kesimpulan Wahyu Pancalaku atau iman tertinggi. Yaitu air mata.
jika berada di ranah kesadaran Tuhan, Wahyu Pancalaku kalau disimpulkan itu adalah nangis. Lah nangis ini lebih tinggi dari diam. Karena diam ini masih ada unsur keterpaksaan. Kenapa saya katakan diam ini masih ada unsur keterpaksaan? Diamnya karena sadar sedang pasrah. Sedang menerima keputusan Tuhan dan Tuhan dipersilahkan. Mau ngasih keputusan apa aja itu dipersilahkan. Nah karena kita sadar sedang pasrah, menerima, mempersilahkan, makanya terpaksa harus diam kan. Kalau tidak diam, berarti tidak pasrah. Tidak menerima, tidak mempersilahkan. Karena pasrah, karena menerima, karena mempersilahkan, suka tidak suka, diam. Diamnya karena terpaksa, disebabkan pasrah, menerima, dan mempersilahkan. Nah, karena kita sudah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, dan kuasa Tuhan kita persilahkan. Tuhan mau berbuat apapun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan sudah pasrah, dikarenakan menerima, dikarenakan mempersilahkan kuasa Tuhan. Nah, kalau sampai Tuhan itu memukul, itu suka-suka Tuhan kan. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa kan. Misal contoh Tuhan nempeleng nih. Setelah kita pasrah sama Tuhan, keputusan Tuhan apapun kita terima. Misalkan Tuhan ngasih keputusan, kamu saya beri keputusan, saya pukul. Kita terima itu keputusan, dipukul itu kita terima. Lalu pukulan itu kita persilahkan. Nah Tuhan mukul kan, nampar kan, pang. Kita tidak bisa apa-apa. Ya. Nah karena sakitnya akibat tamparan itu, pasti kita akan menjerit, ya kan? Nangis di dalam tidak keberdayaan ini tadi. Ini kelas Tuhan. Ya, ini kelas Tuhan. Nah, kalau kelas manusia, punya anak. Ketika panjenengan memukul anak panjenengan, dan ketika dipukul anak panjenengan nangis, jerit kesakitan, apa reaksi panjenengan? Itu ranah manusia. Yang konon katanya penuh dosa. Nah kalau Tuhan, lebih dari sekedar itu. Lawang kelas ranahnya manusia yang penuh dosa saja, ya. Anak yang ngelawan itu loh, anak ngelawan, kita pukul, dan anak itu minta ampun, pasrah minta ampun, nangis. Di situ aja amarah kita udah hancur, ya enggak? Apalagi anak nurut. Anak yang bandel itu loh. Anak yang bandel ngelawan sama kita pukul karena pukulan kita sakit, kan dia jerit minta ampun, pasrah. Itu aja kemarahan kita udah hancur itu. Apalagi anak yang nurut. Ya. Pasrahnya tidak karena bandel, pasrahnya tidak karena bersalah, pasrahnya tidak karena
menentang, anak nurut, pasrah pula. Nah, itu penggambarannya seperti itu. Penggambarannya seperti itu. Kelas manusia saja kemarahannya akan sirna seketika itu mendengar jeritan sang anak yang minta ampun, pasrah, tidak lari ketika dipukul. Apalagi yang tidak bandel, pasrahnya bukan karena bersalah, pasrahnya bukan karena bandel. Karena sesuatu emosi, kita melampiaskan emosi itu sama anak. Padahal bukan anak bandel ini. Ya. Kita pukul, tetap dia memohon pengampunan, minta maaf, pasrah. Seketika itu emosi kita hancur. Itu kelas manusia. Bagaimana kalau kelas Tuhan yang maha cinta kasih sayang? Okay. Sakit pinggang kita itu tamparan Tuhan yang belum nyentuh. Nah, kalau tamparan Tuhan nyentuh, hancur kita. Ya? Ibaratnya anak itu baru ngelihat tangan melayang gini. Kita udah gini. Ya gitu. Seperti itu. Oke. Itu belum totalitas kesadaran kita. Bukan belum totalitas, kesadaran panjenengan belum mumpuni menyadari tentang itu. Sehingga panjenengan belum merasa kalau panjenengan sedang pasrah. Ya. Panjenengan tidak merasa kalau panjenengan itu sedang pasrah, sedang menerima, tidak merasa di situ. Nah, jadi kesimpulannya, ketika itu kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan lepas atau berhenti. Sehingga kesadaran panjenengan tidak mampu menyadari kalau diri panjenengan itu sedang dalam keadaan pasrah kepada Tuhan. Menerima keputusan Tuhan dan mempersilahkan Tuhan. Oke. Dan masih banyak lagi sebenarnya bahasan-bahasan tentang itu. Banyak videonya. Mungkin yang lain pernah lihat kan. Pernah nyimak. Yang ada. Senjata kita adalah wahyu pancalaku atau iman. Itu senjata kita. Kalau diibaratkan anak panah dan busurnya, wahyu pancagaib itu busur. Dan wahyu pancalaku atau iman itu anak panahnya. Dan kita jangan pernah lupa itu. Ketika kita melakukan patrap samadhi, berarti kita menggunakan busur dan panah itu tadi. Yeah. Gagang busurnya adalah diam. Sedangkan mata busurnya adalah air mata. Kalau harus saya contohkan dengan ilustrasi, ketika kita sedang patrap samadhi, datang pegal di pinggang. Ini belum sakit, masih pegal. Ya, masih pegal. Datang, rasa dan perasaan pegal di pinggang.
Nah, di sini kita akan berupaya. Berupaya. Menurut motivasi, diam. Ya, menurut motivasi, diam. Waduh, gimana ini ya? Ini udah perang di sini. Diam bagaimana ya? Nah, ini kan lama pegal ini kan berubah sakit. Berubah sakit. Kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan tidak putus, artinya kan panjenengan ingat semua kan? Dari awal sampai akhir itu jenengan ingat, bisa mengingat semua. Bahwasanya dari awal tadi panjenengan sedang pasrah, sedang menerima, ya, ingat semua. Panjenengan pasti akan menggunakan wahyu pancalaku, bukan diam. Nah, bukan diam. Karena diam panjenengan bingung kan? Aduh, diam bagaimana ya, ini mau sakit kok dia, ya kan? Nah, karena kesadaran cinta kasih sayang hidupnya tidak putus, kan ingat semua. Saya sedang berwahyu pancalaku. Ya? Saya sedang berwahyu pancalaku. Kesadaran yang tidak putus karena tidak putus, ingat bahwa sedang dalam kondisi berwahyu pancalaku. Upaya-upaya tadi itu akan tersingkirkan. Upaya-upaya itu akan tersingkirkan. Dan pasti lebih sakit, tambah sakit. Ketika kesadaran panjenengan mengingat wahyu pancalaku, bertambah sakitnya itu. Akan bertambah. Semakin bertambah rasa dan perasaan sakit yang menguasai pinggang, itu pasti akan menjadi sebab akibat jatuhnya air mata. Bahkan tidak menutup kemungkinan dibarengi kata-kata. Tuhan, aku rindu sama kamu. Tapi kok jalannya sulit sekali. Saya tidak mampu menahan pinggang yang mau putus ini Tuhan. Tapi aku rindu sama kamu. Loh, bla 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 bla. Selesai dah. Nah, ini banyak sekali video tentang ini, banyak sekali. Tapi setiap yang datang manekung enggak ada prakteknya. Nunggu dimotivasi dulu. Kalau enggak dimotivasi, ya berhenti di nyimak saja. Setelah disimak ya udah enggak dipakai gitu. Karena enggak dimotivasi kan. Enggak dimotivasikan. Padahal ketika pembuatan video itu ya sedang dimotivasikan. Saya sampaikan sebagai motivasi yang sedang manekung, sedang gembleng. Tapi ketika datang gembleng ya enggak praktek itu. Lebih memilih bertanya, aduh diamnya diam bagaimana ya, pinggangnya kok tambah. Bahkan ada salah satu video yang dimana di dalamnya saya mengatakan ketika itu Tuhan sedang murka dan hendak menghancurkan dunia. Ada makhluk kesayangan Tuhan yaitu Jibril. Ketika Tuhan murka hendak menghancurkan dunia, Tuhan memanggil Jibril. Jibril, berteriak, Jibril. Itu videonya sampai segini urat saya itu. Tergopoh-gopoh Jibril datang. Ada apa Tuanku? Ada apa Tuanku? Aku marah Jibril. Aku marah. Oh, Tuhan kok bisa marah, kata Jibril.
Ya, aku marah karena alam semesta seisinya aku ciptakan tidak sesuai yang aku kehendaki. Karena itu, aku hendak memperbaharui alam semesta. Yang sudah terlanjur aku jadikan akan aku hancurkan. Silahkan, alam semesta seisinya ciptaanmu dan Engkau Maha Kuasa. Yang buat ya kamu, yang mau menghancurkan kamu, silahkan. Tapi aku tidak tega, Jibril. Loh, kok Tuhan tidak bisa nggak tega? Ya, aku tidak tega, Jibril. Karena jauh di bawah sana, ada hambaku yang meneteskan air matanya untukku.